Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan metode pengembangan ekonomi Islam. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah lebih baik jika kita mengetahui apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah menurut sumber yang saya dapat dari laman website kompas.com adalah sebagai berikut. Ekonomi Islam terdiri dari kata ekonomi dan Islam. Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Jadi, ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari oleh 4 pengetahuan, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Prinsip inilah yang diterapkan Islam dalam hal ekonomi. Islam juga mengatur tentang ekonomi, diantaranya yang pertama, kewajiban zakat, yang kedua, infak dan sedekah. Selanjutnya, larangan berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah, membayar pajak, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan apa kaitannya dengan ekonomi Islam yang akan kita bahas? Nah, dari sumber lain yang saya baca yaitu dari laman website Medcom.id dikatakan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan membuat Indonesia hampir memasuki jurang resesi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2020 terkontraksi sebesar 3,49%, meski tidak sedalam kuartal kedua. Di tengah kondisi ini, pemerintah melakukan serangkaian program pemulihan ekonomi, termasuk yang melibatkan sektor keuangan syariah. Harapannya, yakni pemulihan ekonomi bisa terakselerasi dan nantinya bisa meringankan beban masyarakat yang selama ini terhantam pandemi COVID-19. Bicara ekonomi syariah bukan berarti bicara inklusi ekonomi, keuangan, dan bisnis, termasuk memikirkan social activities, karena ekonomi syariah bukan hanya memikirkan kepentingan dunia, tetapi juga kepentingan akhirat, kata pakar ekonomi syariah M. Gunawan Yasni dalam keterangan tertulisnya hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Menurutnya, ekonomi syariah merupakan rahmatan lil alamin dan bermanfaat bagi semua karena sudah diterima secara global, bahkan dimulai oleh negara yang bukan mayoritas muslim. Rahmatan lil alamin juga berarti bahwa ekonomi syariah harus bicara untuk kemanfaatan semua pihak, karena syariah tidak hanya bicara soal profit atau keuntungan, melainkan ada unsur tolong-menolong di dalamnya, kata Gunawan. Ekonomi syariah di Indonesia memiliki peran besar dalam pemulihan ekonomi, apalagi menurut data Global Islamic Finance Report tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global. Tentu harapannya ekonomi syariah bisa tumbuh lebih maksimal di masa-masa yang akan datang. Nah, kita balik lagi ke topik pembahasan mengenai dasar hukum ekonomi Islam. Sebelum kita mengetahui lebih detail apa yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam, akan lebih baik jika kita lebih dulu memahami dasar-dasar atau landasan mengapa seorang muslim harus menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut sumber yang saya baca dari e-book yang berjudul Ekonomi Syariah dengan pendekatan hasil penelitian tahun 2019, dikatakan pengetahuan mengenai landasan ekonomi Islam sangat penting untuk diketahui. Mengapa demikian? Mengapa kita harus mengetahui landasan tersebut? Hal ini dikarenakan karena landasan inilah
yang menentukan cara pandang seseorang dalam menyikapi setiap kegiatan ekonominya. Lalu, terdapat 3 hal yang melandasi ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah akidah atau al-iman. Akidah atau al-iman merupakan dasar pelaksanaan ekonomi Islam. Melalui akidahnya, seorang muslim akan mengetahui dan paham bahwa sistem ekonomi bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan hidup manusia atau hal-hal ekonomis lainnya, akan tetapi lebih dari itu. Sistem ekonomi merupakan salah satu cabang filsafat hidup seorang muslim dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mendekatkan dirinya kepada syariat Islam. Maka dengan akidah yang baik, seorang muslim akan menyadari bahwa ekonomi Islamlah yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dasar khilafah. Khilafah dapat diartikan sebagai wakil Allah. Dasar khilafah berarti seluruh umat muslim yang ada di bumi ini merupakan wakil Allah. Sebagai wakil Allah, maka umat muslim berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan bumi dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang ada di bumi ini dengan bijak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah dasar keadilan. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang mengedepankan aspek keadilan. Keadilan di sini juga dapat diartikan bahwa ekonomi Islam merupakan salah satu sistem ekonomi yang memandang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani, kebutuhan individu dengan kepentingan kelompok, serta keseimbangan dalam memiliki dan mempergunakan kekayaan agar tidak berlebihan. Nah, tentu saja untuk memberlakukan suatu sistem tidak cukup hanya memiliki landasan saja, akan tetapi juga harus memiliki dasar hukumnya. Berikut ini beberapa dasar hukum pemberlakuan ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan pegangan hidup bagi umat muslim. Al-Quran juga berperan sebagai dasar hukum utama pemberlakuan ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang cara berekonomi menurut Islam. Di antaranya aturan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, aturan mengenai jual beli, zakat, serta cara memperoleh dan mempergunakan harta, hingga pada aturan mengenai riba di dalam ekonomi. Adanya aturan dalam Al-Quran inilah yang menjadi dasar pemberlakuan ekonomi Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah perkataan atau sabda atau juga perbuatan dan ketetapan serta persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Selain Al-Quran, dasar hukum pemberlakuan ekonomi Islam juga bersumber dari hadis. Yang ketiga adalah sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber lainnya di sini yang dimaksud adalah sumber yang bukan berasal dari Al-Quran maupun hadis, tetapi menjadi pelengkap dalam pemberlakuan ekonomi Islam, seperti ijtihad, ijma, qiyas, istishad, istislah, urf, dan istishab. Baiklah, menurut saya sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Razi Fikri dan Muflihul Fadil. Terima kasih telah menyimak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razi Fikri. Saya akan melanjutkan materi kami yang selanjutnya, yaitu metodologi dan perkembangan ekonomi Islam. Kita bahas yang pertama. Metodologi berasal dari bahasa Yunani metodos dan logos. Kata metodos terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan, sedangkan logos artinya ilmu. Secara terminologi, metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penerusan dengan tata cara yang tertentu dalam menemukan kebenaran. Tergantung dari realitas yang sedang dikaji, metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Sedangkan metode ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum Al-Quran dan hadis sedemikian rupa sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dalam beberapa hal, metodologi ini berbeda secara prinsip dan mendasar dengan metodologi ilmu ekonomi konvensional.
Namun dalam beberapa hal lain, keduanya dapat menggunakan metodologi yang sama. Oleh karena itu, proses islamisasi ilmu ekonomi diharapkan dapat mengintegrasikan keduanya yang mesti berbeda, namun juga memiliki sejumlah kesamaan yang bersifat natural. Perkembangan ekonomi Islam. Seiring perkembangan zaman, wacana konsep ekonomi Islam terus menggelinding dan perlahan tapi pasti memikat hati masyarakat. Kehadirannya menjadi solusi alternatif dalam merespons serta menghadapi centang-pentang arus kekuatan sistem ekonomi konvensional. Maka butuh keseriusan pemangku kebijakan dalam mendorong optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang syarat dengan kompleksitas permasalahannya. Indonesia sebagai negara populasi penduduk muslim yang besar tentu amat disayangkan jika tidak mengambil peluang besar dalam mengembangkan bisnis berbasis syariah. Itulah yang diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro. Tak ayal kemudian muncullah Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia yaitu yang atau disingkat MEXI 2019 sampai 2024 Selasa 14 Mei 2019. Sebagai langkah dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, kehadiran wajah baru ekonomi berbasis syariah khususnya di Indonesia yang digerakkan oleh akademisi intelektual muslim, praktisi maupun kalangan masyarakat dibarengi dengan optimisme yang mana signifikan dalam kontribusi praktik ekonomi Islam. Konsep-konsep dasar transaksi bisnis Islam diharapkan mampu memadai kebutuhan masyarakat luas secara berkelanjutan. Metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu, melainkan berbagai integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial. Misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir melalui pengembangan yang sangat signifikan diatur dengan nilai-nilai ilahiyah, nubuwah, dan lain sebagainya. Sehingga kami melihat di suatu website yaitu disembahkan oleh Rosalinda EP tentang epistemologi ekonomi Islam dan pengembangannya yang berisikan metodologi ekonomi Islam dalam perspektif Islam. Eksistensi suatu metodologi merupakan sebuah keniscayaan. Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersumber dari syariah memiliki metodologi tertentu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Muhammad An-Nazarko menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. Pertama adalah presumption and ideas atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan fikih al-maqasid. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatannya ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. Kedua adalah nature of value judgment atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Ketiga yang disebut dengan positive part of economic science. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan real. Melalui 3 pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun. Dari pernyataan ini timbul pertanyaan dari kami, yang itu, apakah bank syariah yang ada di Indonesia sekarang ini telah memakai metode yang Muhammad An-Nazarko katakan, yang dimana ekonomi Islam dapat dibangun melalui 3 pendekatan metodologi tersebut? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kami telah menyediakan narasumber yang akan diwawancara langsung oleh Fadil. Baik, dengan saya Muflil Fadil, saya akan bertanya tentang jurnal 1, yaitu website Rosalinda Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya. Apakah bank syariah yang ada di Indonesia sekarang ini telah memakai metode yang Muhammad An-Nazarko katakan, yang dimana ekonomi Islam dapat dibangun melalui 3 pendekatan metodologi tersebut? Terima kasih kepada Fadil ya. Yeah. Ya, ini jadi
tadi yang ditanyakan menurut metode Muhammad Anas Zarqa ya. Itu ada 3 tadi ya. Yang pertama, apakah perbankan syariah yang ada di ekonomi Islam ya? Ekonomi Islam yang ada di Indonesia ini telah sesuai dengan 3 metode yang telah ditentukan oleh Muhammad Zarqa tadi. Kalau menurut saya yang kita lakukan sekarang, yang praktek yang ada di lapangan itu, kalau misalnya perbankan syariah, kita memang untuk transaksinya harus jelas. Usaha yang dari nasabah kelola pun harus jelas. Usaha nasabah tidak boleh usaha yang lebih boror gitu ya, tidak jelas ya. Tapi tidak boleh juga ada unsur sarangnya, itu tidak boleh. Maka itu kalau misalnya nasabahnya ada usaha misalnya kayak rokok, itu tidak bisa di perbankan syariah. Terus usaha itu yang harus jelas, dan itu usahanya halal. Jadi apakah yang pertama tadi kan itu apakah dia sesuai dengan ajaran Islam ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya, gitu kan, ya kan. Ini yang ada sekarang itu yang praktik misalnya kayak akad. Kita kalau akad itu kita untuk akad murabahah itu kita nanti sampaikan ke nasabahnya. Akad kita ada jual beli antara jual beli barang. Jadi yang dilakukan di sini adalah transaksi uang dan barang. Itu pertama. Terus yang kedua harus ada saksi. Jadi ada pihak nasabahnya, pihak bangunnya, ada saksinya minimal 2 orang dan ada barang yang diperjualbelikan. Gitu ya. Terus kalau misalnya nanti kita juga sebutkan ke nasabah, misalnya itu bank akan mengambil dana, atau misalnya modal kita 100 juta, bank akan mengambil keuntungan 150 juta. Jadi yang dia bayarkan oleh nasabah ke bank itu adalah 150 juta, dan di situ tidak ada penambahan biaya ya. Jadi kalau misalnya kayak riba itu kan adalah penambahan biaya dari kesepakatan di awal, iya kan. Jadi sini kan tidak ada praktek di lapangan, itu dia nasabah akan mengangsur sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak dikenakan biaya sedikit pun apabila nasabahnya telat bayar, asal jangan sampai lewat bulan. Kalau lewat bulan itu nasabahnya udah lain lagi ceritanya gitu ya, kayak gitu. Terus nanti yang kedua, apakah itu terhadap kondisi ekonomi sekarang ya kan, realitanya gitu kan. Sekarang kalau misalnya perbankan syariah itu berusaha untuk memenuhi keinginan nasabah. Sekarang kan bank syariah ini kan istilahnya baru beberapa tahun terakhir ya, dari bank muamalat awalnya. Kalau bank konvensional itu kan udah lama, dari BRI dulu udah umuran sekarang udah ratusan tahun, 100 berapa tahun gitu kan. Jadi kalau misalnya apakah sekarang itu sesuai dengan kenyataannya, maksudnya bank syariah itu prakteknya di lapangan gimana sih gitu ya. Jadi kita berusaha untuk produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah juga berusaha untuk memenuhi keinginan dari nasabah. Memang beberapa keinginan nasabah tidak sesuai dengan syariahnya, maksudnya itu tidak sesuai dengan akadnya. Makanya ini bank berusaha untuk mengeluarkan produk yang dimana dapat melayani semua keinginan nasabahnya. Supaya nanti nasabah itu bisa beralihnya ke bank syariah aja. Kalau misal melakukan pinjaman, silakan ke bank syariah saja. Dia itu beralihlah ke bank syariah seperti itu. Baiklah, sekian jawaban dari Bu Evi. Kami lihat juga di website bisnis.com di Jakarta, Bank Indonesia mendorong 5 strategi pembangunan ekonomi syariah Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan dibutuhkan strategi khusus agar Indonesia bisa sukses menyaingi negara lain yang telah lebih dulu menguasai pasar industri halal global. Dia mencontohkan Australia telah dikenalkan sebagai produsen daging halal, sedangkan Thailand menjadi eksportir bumbu halal. Tidak ketinggalan Jepang mulai mengembangkan pariwisata dan kuliner halal. Melihat kondisi ini, dia menyampaikan 5 strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satunya, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan dukungan pemerintah. Bank Sentral Indonesia meyakini Presiden Joko Widodo memberikan dukungan penuh. Dan dari sinilah muncul pertanyaan dari kami, yaitu
apakah Bank Syariah saat ini telah mendapatkan dukungan penuh oleh Bank Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kembali lagi kami menanyakan kepada narasumber yang kompeten yang akan langsung diwawancarai oleh Muflihul Fadil. Baik, kembali lagi dengan saya Muflihul Fadil. Saya akan bertanya kepada Ibu Evi kembali tentang jurnal apakah Bank Syariah saat ini telah mendapatkan dukungan penuh oleh Bank Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo. Kepada Bu Evi, silakan. Ya. Jadi pertanyaan tadi, apakah Bank Syariah ini mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi ya, gitu ya? Sama Bank Indonesia. Yang seperti kita ketahui saat ini, pemerintah alhamdulillah sangat mendukung pembentukan Bank Syariah. Ya, dan sekarang juga Menteri BUMN ada wacana untuk mengerjakan beberapa bank syariah yang besar di Indonesia. Ada BR Syariah, ada Bank Syariah Mandiri, dan ada Bank BNI Syariah. Insya Allah akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik, lebih bisa merangkul masyarakat kita. Masyarakat kita Indonesia ini paling banyak yang beragama Islam. Mudah-mudahan juga bisa membantu ya kan? Karena kan ini sayang sekali apabila bank syariahnya tidak tumbuh. Karena kita mengaca kepada bank negara-negara lain, kayak Malaysia itu bank syariahnya sangat besar sekali, ya kan? Dan mereka didukung 100% oleh pemerintah. Dan alhamdulillah saat ini pemerintah kita telah melek ya terhadap bank syariah. Mudah-mudahan akan menjadi lebih baik ke depan. Ya, sekian penjelasan dari Bu Evi. Kita lanjutkan, kita kembalikan pada Razi Fikri. Juga dari website bitimes.id tentang pengembangan ekonomi syariah oleh Fathur Razi, bahwa dalam Islam aktivitas para pelakunya diikat dengan dasar moral dan etika beserta norma-norma agama yang secara tegas diatur dengan nilai-nilai ilahiyah, nubuwah, dan lain-lain. Islam yang lekat dengan sumber-sumber Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum ulama akan berjalin kelindan di tengah denyut praktek ekonomi Islam. Dan di sini pula lah muncul pertanyaan dari kami, yang pertanyaannya, seiring perkembangan zaman, wacana konsep ekonomi Islam terus menggelinding dan perlahan tapi pasti memikat hati masyarakat. Kehadirannya menjadi solusi alternatif dalam merespon serta menghadapi centang-mentang arus kekuatan sistem ekonomi konvensional. Maka butuh keseriusan pemangku kebijakan dalam mendorong optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang syarat dengan kompleksitas permasalahannya. Indonesia sebagai negara populasi penduduk muslim yang besar tentu amat disayangkan jika tidak mengambil peluang besar dalam mengembangkan berbasis syariah. Yang kami tanyakan itu, apakah Bank BRI dan Bank BRI Syariah saat ini telah diatur dengan metode nilai-nilai ilahiyah, nubuwah, dan lain-lain yang lekat dengan sumber-sumber Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum agama. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kami telah menyiapkan narasumber yang kompeten yang akan langsung diwawancarai oleh Muflihul Fadil. Kembali lagi dengan saya Muflihul Fadil. Saya akan bertanya tentang jurnal website dari bitimes.id. Seiring perkembangan zaman, wacana konsep ekonomi Islam terus menggelinding dan perlahan tapi pasti memikat hati masyarakat. Kehadirannya menjadi solusi alternatif dalam merespon serta menghadapi centang perenang arus kekuatan sistem ekonomi konvensional. Maka butuh keseriusan pemangku kebijakan dalam mendorong optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang syarat dengan kompleksitas permasalahannya. Indonesia sebagai negara populasi penduduk muslim yang besar, ia tentu amat disayangkan jika mengambil peluang besar dalam mengembang berbasis syariah. Terus apakah Bank BRI Syariah saat ini telah diatur dengan metode nilai-nilai ilahiyah, nubuwah, dan lain-lain yang lekat dengan sumber-sumber Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum ulama? Ya, terima kasih Fadil ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Jadi apakah perbankan syariah sekarang, khususnya Bank BRI Syariah, itu menjalankan konsep-konsep praktek di lapangan sesuai dengan ilahiyah dan
nubuwah ya gitu ya. Yang terjadi saat ini yang kami lakukan insya Allah ini sesuai, karena kita setiap transaksi itu kita memang melihat apakah transaksinya ini tidak bertentangan dengan syariat agama, apakah ini transaksinya jelas dan tidak ada unsur-unsur ribawi di sini juga, dan istilahnya insya Allah transaksi kita sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi ya. Mudah-mudahan memang ini merupakan tantangan besar bagi perbankan syariah ya, karena memang masyarakat Indonesia itu paling banyak beragama Islam di sini ya. Cuman untuk meyakinkan nasabah itu tidak mudah gitu. Masih banyak nasabah-nasabah yang beranggapan bahwa bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional, itu masih banyak. Dan kita juga meyakinkan mereka juga dibutuhkan effort yang tinggi, karena persepsi dari nasabah juga atau masyarakat juga mereka beranggapan bahwa bank syariah itu sama kok sama bank konvensional, sama-sama mengambil keuntungan gitu ya. Itu dia, masih harus ada partisipasi juga, bukan hanya dari pihak perbankan, mungkin dari teman-teman mahasiswa juga. Jadi persepsinya harus bisa dirubah bahwa bank syariah itu dengan bank konvensional tidak sama, ada perbedaan di situ ya. Kita tidak akan kayak usaha-usaha yang berhubungan dengan misalnya yang haram, misalnya rokok, habis itu hotel gitu, habis itu ada peternakan misal babi gitu, itu memang tidak masuk dalam list kita. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang datang terus mengajukan pengajuan pinjaman, kita kasih tadi lah, apa usahanya apa, harus jelas usahanya itu apa. Jadi kalau misal usaha yang sesuai dengan ketentuan kita, itu boleh kita setujui, boleh kita kasih pembiayaan, boleh kita bantu nasabahnya. Tapi kalau misalnya transaksinya itu atau jenis usahanya itu sudah terlarang, itu tidak sesuai dengan ilahiyah tadi ya, maka itu tidak boleh. Jadi kalau menurut saya itu praktek yang ada saat ini sudah sesuai, dan kita juga setiap produk kita itu ada dalam pengawas syariahnya. Jadi memang ada badan yang mengawasi apakah bank syariah itu sesuai enggak ya dengan syariah yang telah ditentukan. Kalau misalnya tidak sesuai, pasti tidak akan disetujui gitu. Nah, insya Allah ini ya berjalan dengan sesuai dengan ilahiyah dan nubuwah. Tetapi itu tadi tidak serta merta hanya dengan perbankan syariah ini aja. Kita juga minta bantu kepada teman-teman mahasiswa. Habis itu ya yang status itu kan ini memang bank syariah ini lagi naik daunnya ya kan, lagi naik daun. Habis itu lagi pemahaman masyarakat juga banyak juga yang bertanya apakah sama nggak ya bank syariah dengan bank konvensional gitu. Banyak juga yang saya bilang tadi, banyak juga yang masih beranggapan itu sama aja kita. Apalagi sekarang kalau misalnya bank syariah itu kelemahan satu, dia kadang masih terbatas nih dari segi infrastruktur, dari segi ATM gitu ya. Nah, cuma pelayanan tadi kita udah syariah. Jadi ya kita di sini juga minta bantu kepada kawan-kawan mahasiswa supaya kita tuh kadang-kadang opini itu harus dirubah gitu, jangan tidak sama antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi metode ekonomi syariah sama ekonomi konvensional itu berbeda berarti ya? Iya, berbeda kita. Yang lebih jelasnya itu dari perihal akad. Beda kita cuma di akad aja. Tapi kalau misalnya dalam perhitungan itu sama, karena perbankan ini kan lebih duluan yang konvensional, ya kan? Cuman di kita bilang ke nasabahnya kami ambil untung 50 juta ya Bu. Dan kita bilang itu. Jadi itu tidak akan pernah lebih dari itu keuntungan dari pihak bank. Tapi kalau di bank konvensional mereka tidak bisa menyatakan 50 juta itu. Itu dia. Jadi dia mengikuti suku bunga, ya kan? Kalau kita kan itu berdasarkan sebagai hasil. Nah, tidak lagi kalau beli hasil lain ada murabahah kan jual beli. Jadi kita udah bisa lihat kalau misalnya untungnya 50 juta berarti modal kita 100. Jadi yang kita bank nasabah memberikan kewajiban ke bank itu 150 juta kayak gitu, dan tidak akan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti salah ke banknya. Kalau misalnya menemukan hal seperti itu berarti bank tidak sesuai dengan syariat Islam. Kayak gitu. Baik, terima kasih penjelasannya oleh Bu Eti. Kita kembalikan pada Razi Fikri.
dilihat di detikfinance.com, Presiden Joko Widodo membeberkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya diminati oleh negara dengan penduduk muslim terbesar. Negara-negara seperti Amerika Serikat hingga Jepang pun mulai melirik. Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tidak hanya diminati oleh negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, hingga Amerika Serikat. Kata Jokowi dalam acara Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2020 yang tayang di saluran YouTube ISEF di Indonesia Rabu 28 Oktober 2020. Atas dasar itu, dia menekankan pentingnya Indonesia menangkap peluang tersebut, apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pertanyaannya, dan dari sinilah muncul pertanyaan dari kami, yaitu apakah penyebab atau alasan utama mengapa negara-negara yang mayoritas bukan beragama Islam mulai melirik ekonomi dan keuangan syariah? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, lagi-lagi kami menyediakan narasumber yang terpercaya dan akan diwawancari langsung oleh saudara Muflihul Fadil. Terima kasih kepada Razi Fikri yang telah menjelaskan jurnalnya. Langsung saja kita bertanya kepada Bu Evi. Apakah penyebab atau alasan utama mengapa negara-negara yang mayoritas bukan beragama Islam mulai melirik ekonomi dan keuangan syariah? Oh ya, ini pertanyaannya sangat bagus sekali Fadli ya. Memang dari awal itu tahunnya saya kurang ingat, tapi dari awal adanya perbankan syariah ini kan dulu awalnya ada di Arab Saudi gitu ya. Di situ memang negara-negara Barat itu mereka udah tertarik dengan bank syariah, itu sampai Inggris pun mereka udah punya bank syariah gitu. Jadi pertanyaannya kenapa mereka tertarik gitu ya? Ya karena mereka bank syariah yang ada di sana itu sistem bagi hasil. Ya jadi di mana sini profit sharing. Jadi sistem bagi hasil antara nasabah sama pihak bank. Jadi itu membuat negara-negara yang ada di luar sana tertarik terhadap perbankan syariah. Mudah-mudahan kita bisa, pemerintahan kita juga sekarang sudah mulai dapat berkembang dan dapat merangkul seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih penjelasannya kepada Bu Evi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya jikalau ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.